Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai SDGs, Good Health and Well-being, pada fokus Zero Accident, Zero Penyakit, edukasi K3 berbasis nilai Pancasila di lingkungan kerja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardita Putri Salsabila, dari kelas LCDA, dengan NIM 27024949880 dari jurusan Teknik Industri. Di sini terdapat latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Namun, masih banyak perusahaan dan pekerja yang masih memandang K3 sebagai kewajiban administrasi. Sehingga edukasi dan pelatihan sering terabaikan dan resiko kecelakaan kerja pun meningkat. Untuk membangun budaya K3 yang berkelanjutan, perlu adanya integrasi dari nilai-nilai Pancasila. Setiap Pancasila memberikan kontribusi, di mana sila pertama menumbuhkan kesadaran spiritual dalam menjaga keselamatan, sila kedua mendorong empati antar pekerja, sila ketiga persatuan dan kerjasama untuk keselamatan bersama, sila keempat musyawarah dalam mengambil keputusan, sila kelima yaitu keadilan dalam hak keselamatan kerja. Dengan penerapan K3 berbasis Pancasila, akan terbentuk kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik, sekaligus menghadirkan budaya kerja yang humanis, aman, dan berkelanjutan. Nah, di sini, edukasi berbasis K3. Mengapa hal tersebut penting? Edukasi berbasis K3 penting karena keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya yang bertujuan untuk melindungi setiap pekerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 bukan hanya sekedar aturan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan profesional agar setiap individu dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Melalui edukasi K3, pekerja didorong untuk memahami bahaya yang mungkin timbul di lingkungan kerja, mematuhi prosedur keselamatan kerja, serta menumbuhkan kesadaran untuk saling menjaga. Penerapan K3 yang baik akan menciptakan budaya kerja yang disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya melindungi aset manusia, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan organisasi. Edukasi K3 menjadi kunci utama dalam menanamkan kesadaran bahwa keselamatan adalah hak sekaligus kewajiban bersama. Nah, di sini terdapat beberapa dokumentasi mengenai kegiatan K3 yang telah dilakukan di lapangan. Kegiatan ini meliputi penggunaan alat pelindung diri, pengarahan dan briefing sebelum melakukan pekerjaan, serta pelatihan keselamatan yang bertujuan untuk meningkatkan setiap kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap pekerja mampu menjalankan tugasnya dengan aman, disiplin, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada lingkungan kerja. Hal ini akan menimbulkan hal positif untuk keselamatan dan produktivitas para pekerja itu sendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa hasil temuan yang telah dilakukan dalam proyek yang telah dianalisis, yaitu dari hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa poin penting terkait penerapan K3 itu sendiri di lingkungan kerja. Yang pertama, masih ada sebagian pekerja yang menganggap bahwa K3 hanya merupakan tanggung jawab petugas HSE saja, sehingga kesadaran individu untuk menjaga keselamatan belum sepenuhnya terbentuk. Untuk poin kedua, terdapat pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat yang masih rendah pada beberapa divisi, yang berpotensi menghambat penanganan saat terjadi keadaan darurat. Poin ketiga yaitu edukasi K3 yang mengaitkan nilai Pancasila memudahkan pekerja memahami keselamatan sebagai bagian dari moral dan budaya kerja. Integrasi Pancasila
membantu membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan adalah hak sekaligus tanggung jawab bersama demi terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Untuk itu, dari beberapa hasil temuan yang ada, kami menyusun beberapa solusi. Solusi ini dapat diterapkan untuk memperkuat budaya K3 di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu menjalankan program-program pembiasaan K3 berbasis Pancasila dengan mengintegrasikan pesan-pesan keselamatan dalam setiap briefing pada pagi hari. Yang kedua, melaksanakan simulasi rutin seperti kebakaran, evakuasi, dan pertolongan pertama pada kecelakaan minimal 2 kali dalam setahun pada setiap divisi. Untuk solusi ketiga yaitu menerapkan sistem pengingat baik visual maupun verbal seperti poster, tanda pengingatan, dan safety talk mingguan untuk menjaga konsistensi para pekerja dalam menjalankan keselamatan bekerja tersebut. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada para pekerja atau tim secara konsisten untuk uh, memberikan appreciate penerapan K3 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan langkah-langkah yang telah disusun ini, diharapkan kesadaran kepatuhan dan budaya kerja aman dapat terbentuk secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya terdapat refleksi pribadi, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam K3, memperkuat budaya kerja yang aman dan adil. Sila pertama mengajarkan perlindungan kehidupan pekerja, sila kedua menekankan keadilan atas hak lingkungan kerja yang aman, sila ketiga mendorong keselamatan kerja sama, sila keempat mendukung musyawarah dalam kebijakan ketiga, dan sila kelima memastikan keadilan hak keselamatan bagi semua pekerja. Dengan Pancasila, K3 menjadi lebih peduli, adil, dan berkelanjutan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 bukan hanya sekedar melainkan tanggung jawab HSE, namun merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, K3 menjadi lebih bermakna karena tidak hanya melindungi pekerja, namun juga membutuhkan sikap peduli, adil, dan gotong royong. Penerapan ketiga yang berlandaskan Pancasila akan memperkuat budaya kerja yang berkelanjutan, sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja benar-benar terwujud untuk seluruh pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.